Oke, halo anak-anak. Ini lanjutan dari video yang pertama. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang skala dan perbandingan, menyederhanakan perbandingan. Nah, sekarang yang mau kita bahas persamaan perbandingan. Persamaan perbandingan. Oke, lihat ya. Kalau yang biasanya menyederhanakan perbandingan itu kita nggak hitung sampai hasil akhirnya banget, sampai kita dapat satu angka, satu bilangan. Tapi kalau persamaan perbandingan kita harus cari sampai akhir. Ya kan? Jadi di sini tulisnya biasanya diminta untuk cari nilai X. Jadi harus cari sampai nilai akhir. Oke, sampai kamu dapat satu bilangan. Dapat satu bilangan. Oke ya. Kita lihat di sini. Bagian A. X min 1 banding X plus setengah sama dengan 2 banding 3. Pertama, yang biasa Miss Fira ajarin, ini nggak apa-apa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya, kita ubah bentuknya jadi pecahan. Biar apa? Biar lebih mudah. Kalau ada pecahan sama dengan suatu pecahan, berarti diapain? Dikali kan? Dikali silang. 2 kali X plus setengah. Ini tetap dalam kurung. Ingat ya, tetap dalam kurung. Sama dengan 3 baru dikali X min 1. Dah, kalau udah kayak gini, lanjutnya yang kedua kita apain? Kali pelangi. Dikaliin pelangi. 2 dikali X, 2X, ya kan? Tambah 2 dikali setengah, gitu. Jadi 1-1. 2 dikali setengah. 2 kali setengah berapa tuh jadinya? Kan 2 itu sama dengan 2/1, ya kan? 2 kali 1, nih 2 kali 1, 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 2 per 2, 2 bagi 2, 1. Gitu kan? Itu udah bener-bener paling detail tuh ya. Miss Ira ngajarinnya. 2 dikali setengah berarti 1. Sama dengan 3 dikali X, 3. 3 dikali min 1, nih ada minnya di sini nih ya. Min 3. Ya kan? Dah, ini 3X ya tadi. Dah, kalau udah dapet kayak gitu, langkah ketiga kita apain di sini? Di langkah kedua, tadi langkah ketiganya ini. Langkah ketiga, ada X di kiri, ada X di kanan. Kita satuin nih X-nya nih, halo X. Berarti kita satukan dia di satu tempat. Di satu tempat. Oke, langsung aja ya. 2X, 3X-nya pindah ruas. Awalnya kan X-nya positif tuh. Kalau pindah ruas menjadi negatif 3X. Sama dengan 1 kita pindahin. Karena tadi tempatnya 1 udah ditempatin sama 3X. Kita pindahin. Dari awal kan plus nih. Kalau pindah ruas, negatif 1. Ini tetap ya, dikurang 3. Min 3 nih nggak ada, kita geser-geser tempat. Jadi tetap aja. 2X dikurang 3X berapa tuh? Min 1X kan, atau min X. Min 1, min 3. Udah min 1, min lagi. Udah utang lagi. Berarti min 4. Nah, karena ada sama-sama min di kiri dan di kanan, kita kali aja gitu dengan negatif. Atau mau dicoret gitu, minnya juga nggak apa-apa di sini. Karena ini ada tanda sama dengan gitu kan. Ya biar kamu ngerti konsepnya, kita kaliin negatif aja ya. Dikali negatif. Kalau dikali negatif kali negatif kan positif. Jadi X sama dengan negatif 4 dikali negatif 1 atau negatif positif 4. Dapat kita X-nya 4. Ya udah. Jadi hasil ini adalah 4. Tuh, kita dapetin sampai hasil akhir kan tuh, satu bilangan. Kan dapat satu bilangan nih, dapat satu bilangan. Sekarang ke nomor 1 yang B. Yang B di sini kita dapatnya 2X plus 6 banding di sini ada pecahan campuran. 2X plus 2 ada pecahan biasa. Pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1 berarti 5/2. Maksudnya bentuknya jadi pecahan. Berarti 2X plus 6 per 5/2 sama dengan X, ini kurung ya, X plus 2 banding 3/2. Kalau udah kayak gitu diapain? Kali silang ya. 3/2 dikali 2X plus 6. Lanjut sama dengan, jangan lupa nih sama dengannya nih. Ini kunci utamanya, 5/2. 5/2 dikali X plus 2. Udah dapat, lanjutnya kita kali pelangi.
Oke, kita kali pelangi ya. 3/2 dikali 2x. Dikali 2x. 2x itu kan sama aja dengan 2x per 1. Itu kan? Nah, kalau kita sederhanakan, nih kalau jangan salah lagi ya, kalau sederhana tuh maksudnya gini, 2 sama 2 ini kan bisa kita bagi kan, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1 gitu. Jadi habis nih, maka kita bisa coret. Sisanya 3 dikali x, 3x. Ya udah berarti di sini 3x. Lanjut lagi. 3/2 dikali 6. 3/2 dikali 6. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 bisa kan? Bisa. Berapa? 3. 3 kali 3 9. Tambah 9 sama dengan, nah ini kali lagi. 5/2 dikali x. Ya 5/2 x. 5/2 dikali 2. Nah 5/2 dikali 2. Ini kan sama aja dengan 2/1 gitu kan. Nah kamu jangan main asal coret-coret kayak gitu ya. Lihat atas sama bawah. Ini atas, ini bawah. Bisa nggak dibagi? Sama-sama dibagi. 2 bagi 2. Bisa kan? 2 bagi 2 juga bisa kan? Ya udah berarti coret, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. 5 dikali 1 5. 1 kali 1 1. Udah, jadinya dikali ini 5/2x ditambah 5. Karena dia udah dapat nih sama-sama x di kiri dan di kanan. 3x dikurang 5/2x sama dengan, pindah ruas ya, jadi negatif 9 ditambah 5. Lanjut. Gimana nih kalau soal kayak gini? 3x dikurang 5/2x. Ya kalau kamu bingung ini pernya jadiin per 2 gitu. Ingat aja nih, 3 dikurang 5/2. Dulu kan udah pernah kan belajar pecahan kan? Materi semester 1 bab 2 tuh. Nah, 3 dikurang 5/2. Jadiin, ini kan 3/1 ya. Kalau 3 itu kan sama aja dengan 3/1. Dijadikan penyebutnya 2. Kalau ini dikali 2, atasnya juga dikali 2. Gitu kan? 6 dikurang 5. Jadinya berapa? 1/2. Berarti 1/2x. Sama dengan min 9 tambah 5. Utang 9 dilunasin 5. Min 4. Nah, kalau udah kayak gitu, kita kan mau cari x-nya nih. Berarti x sama dengan min 4 dibagi setengah. Sama dengan, udah ada per lagi. Berarti per yang pertama kita kali. Kalau dikali berarti 2/1. Min 4 dikali 2, min 8. Udah selesai. Oke, jadi gitu ya. Untuk yang B, hasilnya adalah min 8. Sekarang kita lihat di sini perbandingan buah motor menggunakan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 80 km. Tulis dulu ya. 4 liter untuk perjalanan 80 km. Jika motor itu hanya memiliki 2,5 liter, ini kan sama-sama liter nih, 2, liter. Berapa sih kilometer jarak yang bisa ditempuh? Kita misalnya dengan X. Sekarang imajinasiin dulu deh, imajinasiin. Biasain pikirin dulu. 4 liter 80 km. Kalau liternya berkurang, liternya berkurang nih dari 4 jadi 2,5. Kira-kira perjalanannya itu malahan makin menempuh perjalanan yang lebih dikit atau malahan lebih panjang? Otomatis lebih dikit kan? Karena kan liternya lebih dikit. Otomatis lebih dikit juga perjalanannya yang bisa ditempuh. Oke, karena sama-sama panahnya ke bawah, artinya ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita bisa lanjut ya. 4/2,5 sama dengan 80/x. Jadi kita nggak ngapa-ngapain ini. Nggak kita ubah 80 sama x-nya. Lanjut kita kali silang. 4 kali x, 4x. 80 kali 2,5, 80 dikali 2,5. X sama dengan 80 dikali 2,5 per 4. Coret. Nah, ini kan kamu biasain coret gitu kan ya. Gini, atas sama bawah. Dan di sini ada perkalian. Jadi baru boleh dicoret. 4 dibagi 4. Bisa nggak? Bisa kan? Nggak ada sisa kan? 1. 80 dibagi 4. Ada sisa nggak? Nggak kan? 80 bagi 4, 20. Nah, baru nih namanya bisa dicoret. 20 dikali 2,5. Sama dengan 50. Terkadang kalau kamu udah sampai sini, ujung-ujungnya salah ngitung. Nah, itu salah banget ya. 20 dikali 2,5. 5 kali 0 kan 0. 5 kali 2, 10. 2 kali 0, 0. 2 kali 2,
4,005. Di sini kamu lihat nih, ada koma, satu angka di belakang koma. Taruh satu angka di belakang koma. Karena 50,0, ingat koma yang di belakangnya 0 ini gak ada artinya. Jadi jawabannya 50, gitu kan? Ya, jadi jangan salah lagi ya kalau ngitung perkalian dalam bentuk desimal kayak gini, gak boleh ada yang salah. Gak boleh salah. Oke? Lanjut, sekarang ke nomor 2. Dibilang Ihsan bekerja di tempat yang sama, perannya sama. Otomatis kalau perannya sama, tempatnya sama gitu, semuanya pokoknya serba sama. Amir dan Ihsan seharusnya memiliki gaji yang sama gitu kan. Tapi di sini bedanya kalau Amir bekerja 3 hari, kalau Ihsan bekerja 5 hari. Otomatis sebenarnya nih, lihat ya, 3 ke 5. Berarti kan naik kan? 630. Ini kita coret aja nih, kita hilangin dulu 1 juta ya, karena kita mau membuktikan kira-kira gajinya Ihsan tuh berapa ya yang layak gitu, yang benernya. Nanti kita bandingkan hasil X yang kita dapetin dengan 1 juta. Oke? Nah, di sini kita lihat 3 dan 5 hari. 3/5 sama dengan, nah seharusnya kalau 630.000 5 hari, seharusnya makin naik gitu kan, makin tinggi kan. Jadi 630.000 per X. Nah, kalau udah dapat tinggal kita kali silang. Karena di sini udah ada bentuk pecahan sama dengan pecahan gitu. Jadi kali silang ya. 3 dikali X, 3X. 5 dikali 630.000. Nah, berarti X-nya sama dengan 5 dikali 630.000 per 3. Nah, di sini baru kita sederhanain, kita kecilin ya. Lihat, di atas ada 63, di bawah ada 3. Di sini per, ada perkalian. Baru boleh kita sederhanain. Sederhanain dengan cara gimana? 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. 63 kita bagi 3. Kita bagi 3, 2, 1. Tambahin nolnya, 4. Oke. Nah, ini baru boleh tuh kalau kita coret-coret tuh atas bawah dengan kondisi ini perkalian. Nah, berarti X-nya sama dengan, lanjutin, 5 dikali 210. Jadi 1.050.000. Kita bandingin, di sini kan ada pertanyaan, apakah mereka digaji dengan adil? Jawabannya tidak adil. Tidak, seharusnya Ihsan digaji 1.050.000 dan Ihsan mengalami kerugian, gitu kan? Ihsan rugi berapa nih? 1.050.000 dikurangin 1 juta. Berapa dia rugi? 50.000 gitu. Gitu ya. Jadi analisisnya seperti itu. Lanjut, kita ke nomor 3. Sebanyak 5 mesin membuat 200 botol dalam 4 jam. 5 mesin 200 botol 4 jam. Wah, ini beda ya. Kalau yang tadi kan sebelumnya 2 variabel tuh, 1, 2 gitu. Nah, sekarang malahan ada 3. Nah, kita lihat lagi di sini. Berapa mesin yang dibutuhkan untuk membuat 300 botol dalam 6 jam. Berapa ya? Gitu. Nah, di sini kita lihat dulu. 5 mesin 200 botol. Selesainya 4 jam. Berapa mesin ya untuk 300 botol dan 6 jam? Nah, kalau dapat kayak gini, kamu boleh banget untuk mencarinya dengan satu-satu. Dengan cara 1 per 1. Cara 1 per 1 tuh maksudnya gimana? Kita lihat dulu dari yang pertama nih ya, ini 5 mesin 200 botol 4 jam. Kan yang ditanya X nih, X itu maksudnya mesinnya. Jadi kita cari dulu bagian yang datanya full, atas bawah tuh full nih. Full. Kita cari dulu 200 botol 4 jam. 200 botol 4 jam. Berarti 1 jamnya dapat berapa botol? Nah, berarti gimana tuh? Kalau 4 jam 200 botol. Kalau 1 jam berarti tinggal kita bagi 4 kan? Tinggal kita bagi 4. 200 dibagi 4. 50 botol. Udah dapat 50 botol 1 jam. Ingat, ini berarti nih tadi 200 botol 4 jam. 1 jamnya 50 botol. Ini kondisinya masih 5 mesin. Ya, jadi 5 mesin itu kita dapat 50 botol per jam. Nah, berapa kalau 1 mesin? Berarti berapa ya? Berapa botol nih per jamnya gitu. Ini mah gak usah diperduliin lah. Intinya kamu lihat aja 5 mesin 50. Kalau 1 mesin berarti ada berapa?
50 dibagi 5. 10. Dapat 10 botol per jam. Udah deh. Berarti di sini kita udah dapat nih. Oke, jadi ini kita tulis ulang ya. Satu mesin berarti menghasilkan 10 botol per jamnya. Nah, berarti berapa nih? Berapa mesin? Kalau, nah, yang 300 botol sama 6 jam, ini kita bagi biar dapat botol per jam. Jadi 300 botol bagi 6 jam. 300 bagi 6 berapa? 50 kan? Jadi 50 botol per jam. 50 botol per jam. Nah, ini kita nggak usah peduliin juga nggak apa-apa nih. Ini kita hapus. 10 ke 50 naik nih berarti ya. Berarti otomatis mesinnya juga naik. Karena kan satu mesin aja 10. Berarti berapa mesin untuk menghasilkan 50 botol per jam? Naik tuh pasti kan. Jadi 1 per X sama dengan 10 per 50. Atas bawah nolnya bisa disederhanain. Jadi X dikali 1 X, 1 dikali 5 5. Udah dapat. Berarti ada 5 mesin. 5 mesin. Tapi ini cara untuk mendapatkan nomor 3 ini banyak banget. Ini Miss Siro pakai cara yang detail banget dan ini udah pasti benar kalau kamu pakai cara satu-satu seperti ini. Kalau kamu mau pakai cara yang lebih cepatnya boleh kalau kamu emang terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, pakai cara yang Miss ajarin hari ini aja. Ini harus diulang-ulang lagi sih. Kamu bisa cari soal-soal yang lain yang berhubungan dengan perbandingan senilai dengan 3 variabel seperti ini. Kamu cari-cari biar latihan. Nomor 4. Kita lihat di sini. Sebanyak 4 robot penyedot debu dapat membersihkan area seluas 400 meter persegi. 4 robot, 400 meter persegi dalam waktu 80 menit. Jika perusahaan menambah robot sehingga total menjadi 8 robot, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan area seluas 600 meter persegi? Oke. Kita lihat ya di sini ya. Berarti data yang kita dapetin 4 robot dan luasnya ya. Kita selesaiin dulu. Berarti kalau 4 robot dia bisa membersihkan 400 meter persegi. 4 robot. Kalau 1 robot maka gimana? Bisa membersihkan berapa luasnya? 400 dibagi 4 gitu kan? Yaitu 100 meter persegi. Oke, gitu ya. Jadi 100 meter persegi bisa diselesaikan untuk 1 robot gitu. Nah, berarti kalau misalnya 1 menit berapa ya meter persegi untuk masing-masing robotnya? Maka kan 100 per 80. 10 bagi 8, 1,25. 1,25 masing-masing robotnya. Oke, udah dapat ya. Jadi 1 menit kita bisa robot itu bisa membersihkan 1,25 meter persegi. Ini per robot. Nah, berarti berapa menit kalau, ini kita ganti dulu. Berapa meter persegi per robot? Nah, ini kan meter persegi per robot nih. Robotnya 8 nih tadi kan. Berarti 600 meter persegi per 8 robot. 600 bagi 8. 75. Berarti 75 meter persegi per robot. Taruh di sini, 75. Nah, ini nggak usah dipedulin juga nggak apa-apa. 1 menit 1,25. 75 ini kan naik nih. Otomatis ini juga pasti naik. Jadi kita kali sila. Nah, 1 dikali 75, X-nya dikali 1,25. Atau X-nya sama dengan 75 per 1,25. Kalau seperti ini kita boleh kali, ini kan ada 2 angka belakang koma. Berarti dikali, nolnya tambahin 2, dikali 100, atasnya di bawahnya juga dikali 100. Jadi 7.500 per 125. Nah, jadi 60 ya, 60 menit. Udah selesai. Gitu. Itu juga berlaku kalau robot per meter persegi itu juga bisa ya. Kamu tinggal lihat satuan-satuannya aja di sini nih. Satuannya. Apa yang kamu bandingin dulu nih, ya kan? Lahan atau luasnya dibandingin dengan robot, dapat meter persegi per robot. Udah berarti dapat hasilnya 60 menit. Oke, mudah ya kayak gini ya.